Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Helen Luhulima Hukom. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat terkasih, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah nas pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan,
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar bizi, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung
baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Di bawah judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajar. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi kasih Kristus kini dan selamanya. Jemaat terkasih Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa.
untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama sepekan yang telah berlalu. Di hari ini, kami anak-anak-Mu datang bersekutu untuk kembali menghayati firman Tuhan yang akan mengajarkan kami untuk melakukan tindakan kasih. Topanglah kami selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Kiranya Roh Kudus berkuasa untuk memampukan kami memahami secara utuh dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas ayat 6 pasalnya yang ke-37 sampai 38 yang menyatakan hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribahmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah 3 kali hari Minggu, kita tidak dapat bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap merasakan sukacita, sebab Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati kita, Allah yang selalu menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita dari Injil Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 mengajarkan kepada kita tentang tindakan melakukan kasih. Kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Kasih adalah kata yang mudah dinyatakan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena pada umumnya kasih manusia merupakan kasih yang membelenggu. Ada pamrih di situ. Dan dilandasi dengan berbagai motivasi yang tersembunyi. Dalam bacaan ini, Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana mengasihi secara sempurna. Sebagai muridnya, kita harus belajar kepadanya tentang kasih yang sejati. Kasih yang seperti apa? Dalam bacaan kita ayat 37 khususnya, saya akan bacakan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak menghakimi dan kasih yang selalu mengampuni. Berbeda dengan kasih dunia. Kasih dunia yang tadi saya katakan adalah kasih yang selalu memenangkan ego sendiri dan menganggap orang lain tidak berarti.
Tetapi kasih yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah kasih yang senantiasa memberi tanpa menuntut adanya imbalan, tidak bersyarat dan tidak membeda-bedakan, mengalir terus-menerus tanpa tergantung situasi dan kondisi, memberikan pengampunan dengan ketulusan hati dan tanpa batas, dan tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih sejati yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus menjadi pedoman kehidupan kita. Di saat ini, upaya atau tindakan pelayanan kasih kita memang terbatas dengan gerak kita. Tetapi itu tidak menjadi suatu halangan bagi kita untuk tetap mengasihi. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita mau lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kita akan tetap terus menguatkan saudara-saudara kita di masa seperti ini. Tidak menyudutkan mereka dengan berita-berita yang tidak benar, atau bahkan kemudian menghakimi mereka dengan suatu motivasi yang terselubung di balik itu. Tetapi saat ini kita tahu bahwa kita semua membutuhkan pendampingan, penguatan, penghiburan. Dan marilah kita lakukan bersama-sama. Tetap bahu-membahu dalam menopang, mengasihi apapun yang dapat kita lakukan. Bersyukur bahwa di tengah-tengah jemaat kita telah hadir tim krisis center jemaat. Kita berharap bahwa tim krisis center jemaat ini akan boleh tetap hadir di masa tanggap darurat bencana pada saat ini untuk membantu memberikan informasi-informasi yang benar, berita-berita yang akurat, himbauan dari pemerintah dan juga gereja, dan bahkan kita sama-sama akan bergerak untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, yang terdampak karena wabah penularan dan juga penyebaran virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Dan mari kita lakukan itu terus-menerus. Bukan hanya pada masa-masa seperti ini, tetapi dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena pada dasarnya dalam sebuah persekutuan ketika ada kasih, disitulah Tuhan hadir. Dan disitulah berkat-berkat kehidupan akan dialami dan juga diberikan oleh Tuhan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, kita menghayati kasih sejati. Dan kita diminta untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kesetiaan kita menebarkan kasih kepada sesama, semakin banyak orang yang dapat berjumpa dengannya, yang dapat mengenalnya, mengalami kasihnya, dan menghantar mereka semua menuju keselamatan. Tuhan akan memampukan saudara-saudara dan saya dalam melakukan tindakan kasih yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hai dengarkan
dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan olehnya lah kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih pada hari Minggu ini. Kami ada di dalam persekutuan yang indah bersama-sama denganmu. Kami mengucap syukur karena sukacita yang kami rasakan dalam kehidupan kami selalu nyata. Dan kami pun percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkaulah pemilik kehidupan kami, pemberi anugerah keselamatan yang membuat kami menjadi manusia baru. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa. Kami berdoa untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu. Topanglah kami dalam kasih-Mu ya Bapa, agar dalam perjalanan kehidupan kami tetap merasakan kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap diajak untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bapa yang baik, berikanlah kepada kami hikmat, khususnya bagi kami yang masih menjalani masa pembatasan sosial ini, agar kami tetap sabar, agar kami tetap bersemangat, dan tetap menopang satu dengan yang lainnya, sampai ketika masa pembatasan sosial ini berakhir. Kami sungguh sangat mengharapkan pertolongan dari Tuhan sendiri untuk menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini kami dengar sedang sakit. Tuhan, topanglah mereka semua dalam kasih-Mu, agar mereka boleh tetap diberikan semangat untuk tetap sembuh dan menjalani kehidupan mereka dengan disiplin, dengan memakan obat-obatan, dan juga mematuhi apa yang dianjurkan oleh para dokter dan keluarga. Kami juga menyerahkan jemaat kami dalam usia lanjut yang saat ini Tuhan mengalami penurunan fisik. Topanglah mereka juga dalam kasih-Mu, agar mereka tetap memiliki sukacita dalam menjalani hari-hari hidup mereka di masa tua ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam kehidupan mereka, dalam bentuk apapun yang mereka gumulkan. Kami percaya Tuhan melihat dan Tuhan menguatkan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa, sebab kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa kasih sayang-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja-Mu
yang saat ini karena dalam pembatasan sosial tidak dapat menyelenggarakan ibadah-ibadah. Berikan kekuatan bagi gereja-gerejamu Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan gerak, biarlah gerejamu tetap menjadi perpanjangan tanganmu sendiri untuk mengalirkan damai sejahtera bagi setiap umat. Kuatkanlah gerejamu dalam menghadapi situasi seperti ini. Biarkanlah gerejamu tetap dapat melayani dan juga menyuarakan suara Tuhan untuk menguatkan bukan saja umat tetapi juga seluruh dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk menuntaskan wabah yang begitu banyak telah memakan korban. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa kami. Demikian juga bagi pemerintah yang saat ini juga bekerja keras untuk dapat menangani pasien-pasien yang telah terinfeksi oleh wabah virus ini. Agar kiranya pemerintah dapat diberikan kebijaksanaan, kearifan untuk mengatur segala sesuatunya sehingga negara kami tetap aman dan seluruh masyarakat dapat diayomi dengan baik. Kami menyerahkan juga Kota Pangkal Pinang, tempat kami bekerja, tempat kami melayani, tempat kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati kota ini. Berikanlah juga hikmat kepada pemerintah setempat, Bapak Wali Kota dan jajarannya, agar mereka boleh bersinergi dengan lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang lain untuk dapat memberikan edukasi, himbauan kepada seluruh masyarakat, dan untuk dapat mengambil suatu keputusan-keputusan penting menyangkut usaha dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk para pejuang kemanusiaan, para medis yang saat ini sedang bekerja dengan luar biasa. Mereka tetap mendampingi pasien-pasien yang telah terinfeksi ini Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tegar dalam melayani pelayanan mereka sebagai tenaga kesehatan. Kami menyerahkan semua lembaga, instansi yang juga turut bergerak untuk menolong dan meringankan beban masyarakat di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Secara khusus juga kami berdoa bagi tim krisis center jemaat kami yang akan bekerja. Tuhan berkati semua anggota tim agar fokus dapat melayani jemaat Tuhan, memberikan bantuan, memberikan himbauan, sehingga kami boleh sama-sama bergerak untuk dapat melawan virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama sepekan lamanya yang akan kami jalani masih dalam pembatasan sosial, tetapi kami percaya tetap ada sukacita berjalan bersama-sama denganmu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan
terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan sebagaimana terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang menyatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuat baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa syukur kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Yang pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah, Majelis Sinode, dan PGI, maka ibadah minggu dan ibadah keluarga masih dilaksanakan di rumah masing-masing. 2. Telah dibentuk tim krisis center Jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang yang turut membantu pemerintah dalam menghimbau jemaat untuk tanggap, peka, serta patuh dalam menjalani masa pembatasan social distancing, dan sebagai ketua adalah Penatua Arthur Siregar. 3. Berdasarkan SK Majelis Sinode nomor 4605/3 Romawi /20/MS/20 Romawi keputusan, maka PHMJ Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2020. 4. Diingatkan kepada donatur tetap ataupun tidak tetap dapat membantu diakonia sosial dalam bentuk tunai dan dapat ditransfer ke rekening gereja atau mengumpulkannya dalam amplop. 5. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap memberikan persembahan syukur baik ibadah Rabu maupun ibadah Minggu dan dapat ditransfer ke rekening gereja ataupun mengumpulkannya
terlebih dahulu dalam amplop maupun dalam bentuk celengan, dan diberikan saat pembatasan social distancing ini telah berakhir. 6. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun perkawinan kepada jemaat yang merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat singkat kita dalam minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Marilah kita memuliakan akan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.